di tahun 2045, 1 abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Indonesia emas. Perubahan iklim merupakan hasil segala aktivitas manusia, termasuk sektor energi. Pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi meningkatkan 3-5 derajat Celcius suhu bumi. Masalah ini harus segera ditangani dan dibutuhkannya kontribusi global. Perubahan iklim termuat dalam Sustainable Development Goals nomor 13 dan negara-negara berkomitmen dengan meratifikasi Paris Agreement tahun 2015. De contenir l'augmentation de la température moyenne bien en deçà de 2 degrés et de s'efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré. Indonesia menegaskan posisinya dengan meratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Sebagai komitmennya, Indonesia mengurangi emisi sebesar 29% di bawah business as usual dan 41% dengan bantuan internasional di tahun 2030, dengan target jangka panjang Net Zero Emission 2060. Pemerintah Indonesia dalam Amanat Rencana Umum Energi Nasional saat ini sedang berupaya mencapai target penggunaan energi baru terbarukan sebesar 23% di tahun 2025. Strategi pemerintah untuk mencapai target tersebut adalah mendorong peningkatan kapasitas unit-unit pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan yang sudah ada dan proyek EBTKE yang sedang berjalan sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk pengembangan bioenergi, pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya yang salah satunya adalah melakukan co-firing dengan pelet biomasa pada PLTU yang sudah ada. Apa itu co-firing? Co-firing adalah proses pembakaran dari 2 atau lebih material bahan bakar yang berbeda dan dioperasikan secara bersamaan. Ada 2 cara co-firing, yaitu direct dan indirect. Direct co-firing adalah pembakaran batu bara dan biomasa secara bersamaan. Sementara pada indirect co-firing, salah satunya harus memiliki proses lain terlebih dahulu, seperti gasifikasi biomasa. Biomasa memiliki kandungan sulfur dan nitrogen yang lebih rendah daripada batu bara, sehingga saat pengoperasian, emisi gas nitrogen oksida dan sulfur dioksida dapat dikurangi. Di lain sisi, biomasa biasanya memiliki nilai kalor yang lebih rendah daripada batu bara dan kandungan alkali yang tinggi. Biomasa untuk co-firing bisa diambil dari limbah pertanian, limbah industri pengolahan kayu, hingga limbah rumah tangga. Sebagai informasi, PT PLN telah berhasil melakukan implementasi co-firing atau pencampuran biomasa dengan batu bara pada 17 pembangkit listrik tenaga uap hingga Juni 2021. Dari proyek co-firing tersebut, PLN mampu menghasilkan energi hijau dari ekuivalen kapasitas pembangkit 189 MW. Dalam mencapai target net zero emission, PLN Group merancang co-firing roadmap yang memiliki 3 fase. Indonesia baru memasuki fase pertama atau fase adaptasi, yaitu implementasi awal, melakukan pengujian-pengujian, serta proses penyusunan regulasi. Fase kedua, yaitu implementasi lanjutan. Adanya peningkatan rasio co-firing disertai dengan model bisnisnya. Fase ketiga, di mana ada fase peningkatan dan mixing biomass berada pada angka 5%, diperlukan modifikasi pada pembangkit serta integrasi model bisnis dan sustainability. Berikut merupakan gambaran roadmap co-firing oleh PLN Group. Dari total pembangkit yang dimiliki Indonesia, co-firing akan diterapkan pada 52 titik lokasi pembangkit yang dikategorikan sesuai tipe boiler. Rencana phase out PLTU di Indonesia akan tercapai pada tahun 2057 dan hanya tersisa PLTU yang menghasilkan kurang dari 1 gigawatt sesuai dengan roadmap transisi energi menuju net zero emission. Dalam rencana ini, phasing out PLTU memberikan kontribusi utama dalam penurunan emisi sektor pembangkit tenaga listrik. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan usia PLTU,
dampak finansial, dan hal-hal penting yang perlu disiapkan dalam menghadapi phasing out PLTU, mulai dari payung hukum, isu revaluasi aset, PLTU wilayah non-PLN, dan pemblokiran pendirian PLTU baru. Sampai jumpa.